Jangan sok suci kamu. Anak yatim tuh kelakuannya emang cuma caper biar dikasihanin. Bu, kenapa dilempar buku Naila, Bu? Itu pelajaran buat kamu yang suka modus ke anak saya. Bu, jangan kayak gitu. Naila nggak salah apa-apa. Kamu diam, Dina. Kamu tuh gampang kasihan sama orang. Lihat tuh, anak kayak dia itu cuma jadi beban. Kalau kamu deket-deket, nanti kamu ketularan sifat nggak baiknya. Nay, maaf ya. Udah, kita pulang. Ayah, aku kangen. Coba aja ayah masih di sini. Pasti nggak bakal ngerasa kesepian kayak gini. Mama sibuk kerja karena harus cari uang buat aku. Kalau ada ayah, pasti mama nggak bakal sering ninggalin aku. Aku masih ngebayangin kalau ayah masih hidup, pasti tiap pagi yang bangunin aku ke sekolah tuh pasti ayah. Karena mama sibuk di dapur, nyiapin makanan buat kita. Tapi ayah bener-bener udah nggak ada buat di sini. Aku iri ya, tiap ngeliat teman-teman aku diantar sekolah sama ayah mereka. Bisa ketawa-tawa, pelukan sebelum masuk kelas. Sedangkan aku cuma bisa ngeliat foto ayah di sini. Aku kangen ayah. Ayah selalu bilang aku cantik walaupun aku belum mandi. Selalu ngelarang aku potong rambut karena ayah mau rambut aku kayak Rapunzel. Hehehe. Sekarang nggak ada lagi yang bilang kayak gitu. Nanti sering-sering datang ke mimpi aku ya, biar bisa ngobatin rasa kangen aku ke ayah. Naila, udah siap belum, Nak? Ini bekalnya udah mama siapin sama uang jajannya. Iya mah, nanti Naila keluar. Ayah, aku berangkat dulu ya. Tolong jagain aku dari jauh. Astaga Bu, maaf banget, Naila nggak lihat. Tadi buku aku meleset. Kamu tuh ya, jalan kok nggak pakai mata. Masa saya segede gini nggak kelihatan? Maaf Bu, beneran nggak sengaja. Nggak sengaja. Makanya punya mata tuh dipakai. Anak kayak kamu ini emang ceroboh. Naila minta maaf Bu, Naila nggak bermaksud. Ya iyalah, kamu gak bermaksud. Tapi tetap aja kamu bikin orang kesel. Udah tahu tempat umum, bukannya hati-hati malah banyak tingkah. Naila beneran nggak sengaja Bu. Alasan. Lain kali kalau mau jalan itu lihat depan, jangan kayak orang buta yang gak punya arah. Iya Bu. Untung saya nggak kenapa-napa. Coba kalau lecet atau berdarah, saya bakal ketemu bapakmu buat minta pertanggungjawaban. Maaf Bu, tapi ayah saya udah nggak ada. Oh, jadi kamu tuh anak yatim. Pantas aja nggak punya etika. Udah deh, pergi sana, jangan deket-deket. Bu, boleh minta 1.000 aja gak? Aku belum makan dari kemarin. Apa ini? Anak kecil udah ngemis-ngemis. Astaga, makin banyak aja sama masyarakat kayak gini. Bu, kasihan dia. Diam, Dina. Jangan ikut-ikutan peduli sama orang kayak gini. Aku cuma butuh makan, Bu. Orang tua aku udah nggak ada. Halah, jangan bawa cerita sedih buat dikasihanin. Tapi beneran, Bu, aku... Udah pergi sana. Lagian masih kecil, kenapa malah jadi tukang minta-minta sih? Dasar pemalas. Kak, maaf ya. Dina, jangan ngomong sama dia. Aku beneran lapar, Bu. Tolong banget. Kasih sedikit rezekinya buat aku makan. Pergi, jangan dekat-dekat aku. Bau, kotor. Bu, jangan kayak gitu. Kasihan. Kamu mau jadi kayak dia? Hah? Udah jalan. Kenapa dia jahat banget? Cabai berapa sekarang harganya? Jangan bilang naik lagi. Iya, Bu Mae. Harganya naik dikit. Sekarang 105.000 per kilo. Hah? 105? Kamu pikir aku nggak tahu harga pasar? Kemarin aja masih 90.000. Iya, Bu. Karena musim hujan, jadi harganya naik. Ah, udahlah. Malas kalau naik-naik terus. Aku nggak jadi beli. Aduh, beli apa ya buat Jumat berkah? Minggu kemarin kan udah ada ayam. Sekarang ada ikan kali ya. Ih, saya tuh bangga banget sama kamu, Bu Heni. Gak pernah absen kalau soal sedekah. Pantesan rezekinya ngalir terus. Alhamdulillah, selagi mampu mah saya mau bantu terus Bu. Apalagi anak-anak yatim, sebisa mungkin ngasih uang jajan juga. Soalnya kasihan. Kalian tuh ya, kenapa sih suka kasihanin orang-orang kayak gitu? Anak jalanan, anak yatim. Mereka jadi sering minta-minta karena selalu dikasihanin.
Emangnya kenapa Bu Mae? Bukannya itu tanggung jawab kita sebagai manusia yang saling menolong. Selagi ikhlas harusnya nggak masalah ya, karena mereka juga butuh makan. Aduh, pemikiran dangkal banget sih. Orang-orang kayak kalian suka terlalu iba, jadi mereka makin manja. Udahlah, itu urusan kalian. Aku nggak peduli. Apaan sih orang itu? Aneh banget. Ya udah, saya mau ikan guramenya 3 kilo ya Bu. Sekalian dipotongin aja. Oke, tunggu sebentar. Aku ngerasa akhir-akhir ini tuh capek banget. Orang-orang makin pada aneh. Aku segala ditabrak anak yatim. Terus ibu-ibu di pasar bahasanya anak yatim. Bener-bener bikin emosi. Loh, emangnya kenapa kalau mereka bahas anak yatim? Kok malah kamu yang sensi sih? Ya kamu tahu sendiri lah. Anak yatim tuh makin bertebaran. Minta belas kasihan melulu. Bikin risih. Kemarin aja di pengamen nyamperin aku. Terus aku ngaku yatim. Pura-pura lapar segala. Aku kan risih liatnya. Us, jangan gitu ngomongnya. Siapa tahu emang beneran anak yatim, terus gak punya uang dan gak bisa makan, makanya minta. Kalau emang lagi bawa uang, harusnya kamu kasih aja. Ah, kamu tuh ya selalu bela orang lain. Kamu gak lihat anak-anak kayak mereka itu cuma bikin ribet. Kalau sekali dikasih malah ngelunjak, bakal minta-minta terus. Kamu kebangetan, masa anak yatim aja kamu benci? Mereka udah kehilangan orang tua, kamu malah ngerendahin mereka kayak gitu. Ya biarin, aku nggak suka sama mereka. Titik. Hidup ini bisa berputar, kita nggak pernah tahu nasib seperti apa ke depannya. Dina, kamu pulangnya dijemput ibu kamu ya? Iya, tapi kayaknya belum nyampe deh. Biasanya kan udah nunggu di depan kelas. Dina, kamu jangan dekat-dekat sama dia. Udah irang bau. Bu, aku cuma mau ngobrol sebentar sama Dina. Ngobrol? Ngapain? Mau pura-pura baik ya kamu? Sengaja nempel-nempel ke Dina, ha? Terpanu anak saya. Enggak Bu, sumpah Naila enggak. Jangan sok suci kamu. Anak yatim tuh kelakuannya emang cuma caper biar dikasihanin. Bu, kenapa dilempar buku Naila, Bu? Itu pelajaran buat kamu yang suka modus ke anak saya. Bu, jangan kayak gitu. Naila nggak salah apa-apa. Kamu diam, Dina. Kamu tuh gampang kasihan sama orang. Lihat tuh, anak kayak dia itu cuma jadi beban. Kalau kamu deket-deket, nanti kamu ketularan sifat nggak baiknya. Nay, maaf ya. Udah, kita pulang. Kenapa Bu Mai benci banget sama aku? Nah, yang sabar ya. Jangan sedih terus. Kita sama-sama doakan biar ayah kamu tenang di sana. Iya, makasih tante. Kamu jangan khawatir. Pasti bakal banyak orang yang bantu kamu nantinya. Ayo Bu, kita bantu isi kotak sumbangannya. Kasian ya Adit. Sekarang dia sendirian. Iya, padahal belum lama ditinggalin ibunya. Sekarang malah disusul sama ayahnya. Padahal dia masih kecil. Gak tega aku liatnya, ya Allah. Ih, kalian niat banget ya ngasih-ngasih uang segala. Bu Mae, ini bantu dia. Orang tuanya baru meninggal loh. Iya tahu, tapi masa tiap ada anak yatim kita harus keluar uang terus? Lama-lama tekor dong. Gak bakal bikin kita miskin kalau sedangkan anak yatim. Lain kali sebelum ngomong itu dipikir dulu Bu Mae. Masa di tempat berduka omongannya kayak gitu? Ya emang kenapa? Menurut saya, ya biarin aja kali. Kalian aja yang gak peka. Padahal mereka tuh suka manfaatin belas kasihan orang kalau lagi kayak gini. Bu Mae, kamu kebangetan. Orang lagi berduka malah dihina kayak gitu. Hati-hati Bu Mae. Kata-kata kayak gitu bisa balik ke diri sendiri. Ah, ngomong kosong. Pak, Naila beli beras 1 liter ya. Ini uangnya. Oh iya Naila, bentar ya, saya timbang dulu. Hah, kamu lagi? Ngapain di sini? Lagi beli beras, Bu. Ih, jangan-jangan kamu ambil permen ya tadi? Itu toplesnya kebuka. Hah? Enggak, Bu. Aku nggak ngambil apa-apa. Bu Mae, Naila gak mungkin ngambil. Saya barusan isi ulang, makanya toplesnya kebuka. Jangan bela dia, Pak. Anak yatim itu suka pura-pura polos. Jangan-jangan dia sembunyiin kantong bajunya tuh. Maling tuh. Beneran, Bu. Aku nggak nyuri. Udah Naila, gak apa-apa. Papa percaya kok sama kamu. Nih berasnya, hati-hati ya bawanya. Makasih ya, Pak. Maaf ya, Bu. Bu Mae, lain kali jangan asal nuduh orang. Gak usah nasehatin saya.
Cepet, saya mau minyak yang 2 liter. Ah, apa ini? Ulet. Ih, jijik banget. Kenapa harus nempel di kaki aku sih? Aduh, minyak aku. Pada baru beli. Kenapa sih hari ini pakai apa segala? Ah, dasar ulet sialan. Kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Kamu ngapain di sini? Jangan dekat-dekat. Jangan-jangan kamu yang buang ulat itu ke saya. Enggak Bu, saya cuma mau bantu. Soalnya tadi saya dengar Ibu teriak. Saya nggak butuh bantuan kamu. Udah sana pergi. Kamu itu benar-benar bikin sial, tahu nggak? Maaf Bu, saya cuma mau nolong. Dasar anak jalanan, kayak hantu muncul terus. Aduh, ya aku, ya ampun sakit banget. Aduh, makin lama kok makin sakit ya. Ini gara-gara anak yatim itu. Aku jadi sial hari ini. Kamu jatuh bukan karena orang lain. Itu pasti kamu sendiri yang gak hati-hati. Kamu tuh ya, bukannya belain aku, malah kayak gitu. Aku tuh tadi ketempelan ulat bulu, terus minyak yang aku bawa tumpah. Ya gara-gara anak yatim deketin aku, jadinya membawa sial. Udah, sini aku olesin dulu. Ah, sakit. Pelan-pelan dong. Iya maaf. Oh iya, kamu tuh kenapa sih ngomongnya kok makin parah? Kamu nggak kasihan sama anak-anak yatim yang kamu hina? Kasian, buat apa? Mereka tuh selalu manfaatin belas kasihan orang. Aku makin gak ngerti sama hati kamu. Ih, kamu tuh ya. Aku lagi sakit malah disalahin terus. Udah langit pijit aja. Aduh, makin nyut-nyutan aja ini pinggang. Udah nggak sembuh-sembuh lagi. Permisi, Bu. Heh, kamu ngapain lewat sini? Kayak nggak ada jalan lain aja. Oh, mau ngetawain aku yang lagi kesakitan ya? Enggak, Bu. Naila cuma numpang lewat. Soalnya jalan ini paling deket. Oh, ini siapa? Bu Mae, kami dari kepolisian. Kami ingin mengabari bahwa suami ibu, Pak Beni, mengalami kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Kok bisa? Di mana suami saya sekarang? Kondisinya gimana, Pak? Baik-baik aja kan? Beliau sedang di rumah sakit. Kondisinya sudah tidak bisa diselamatkan. Kami akan mengirimkan ambulan ke rumah untuk mengantarkan almarhum Pak Beni. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Ibu harap bersabar ya. Ya Allah, Mas Beni. Kenapa? Kenapa suami aku? Gak mungkin. Bu, kenapa? Jangan-jangan ini juga gara-gara aku sering ngomong yang enggak. Ya Allah, Mas Beni. Ibu kenapa? Ayah kenapa? Ayah kamu kecelakaan, Nak. Dina, sabar ya. Kamu yang kuat ya. Bu Mae, ini jenazah Pak Beni. Kami ikut berduka ya, Bu. Mas Beni, ya Allah, Mas, jangan tinggalin aku. Kenapa secepat ini? Ayah bangun. Jangan tinggalin Dina, Ayah. Ayah jangan pergi. Mas Beni, maafin aku. Kemarin aku marah-marah terus. Aku selalu ngomong kasar. Aku nggak ngerti kenapa hidup aku jadi kayak gini. Kami temukan beliau dalam kondisi yang cukup parah, Bu. Kecelakaan di tikungan besar. Kami sudah berusaha secepatnya, namun kondisi sudah tidak tertolong. Bu Mae, aku turut berduka cita ya. Naila, maafin aku. Semua omongan aku kemarin, semua perlakuan aku ke kamu, aku jahat sama kamu. Aku benar-benar salah. Ini semua gara-gara ibu. Karena ibu selalu ngehina Naila dan anak-anak yatim di luar sana. Sekarang aku jadi anak yatim, Bu. Aku nggak mau. Dina, sabar ya. Aku udah maafin semua ucapan ibu kamu. Aku nggak benci sama sekali.
Naila, kamu anak baik. Kamu gak pantas diperlakuin kayak aku perlakuin kemarin. Aku malah nyakitin kamu yang gak salah apa-apa. Aku maafin Bu Mae. Udah ya Bu, jangan nyalahin diri sendiri. Aku nggak apa-apa kok. Aku janji bakal berubah. Aku gak mau jadi ibu yang keras lagi. Aku gak mau nyakitin siapapun lagi, apalagi anak yatim. Sekarang gimana nasib kita, Bu? Ayah udah pergi ninggalin kita. Kamu yang sabar ya sayang. Di sini masih ada ibu. Kamu gak sendirian. Ibu bakal berjuang demi kamu. Kami izin membawa keranda ke dalam ya Bu. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya ampun, kok bisa bodoh gitu sih orang ini? Astaga, lucu banget. Aduh, lama banget sih matangnya. Kaki aku udah pegel banget berdiri terus dari tadi. Apaan sih ini? Kenapa jadi muncrat-muncrat? Ah, panas! Panas! Mata aku, Mas! Mas! Rizka, ya Allah, kenapa? Apa yang kamu lakuin? Bu, kamu udah masak. Aku udah telat nih. Mana sarapannya? Hah? Apa sih Mas? Enggak, aku lagi masak. Bikin sendiri aja sana. Gampang kok. Aduh, aku kan lagi buru-buru. Ini udah kesiangan. Emang dari tadi kamu ngapain aja? Bukannya masak, malah main HP pagi-pagi. Ya ampun Mas, kalau pagi itu enaknya buat males-malesan. Ini aku lagi scroll TikTok, soalnya lagi gabut. Males-malesan tiap hari. Kamu lihat apa? Ini rumah aja nggak pernah kamu urus. Ayah, udah mau berangkat ya? Aku berangkat bakalan aja nih, pengen sarapan dulu. Bu, aku lapar banget. Mau sarapan dulu sebelum berangkat. Sarapan di sekolah aja, banyak makanan kok di sana. Jangan manja deh. Tapi Bu, aku udah lapar banget. Nah, sarapan di sekolah aja ya. Ibu kamu nggak masak. Percuma kamu ngeluh lapar juga, nggak bakal didengar. Tapi perut aku udah sakit karena nahan lapar. Sabar ya sayang, nanti ya kasih uang jajan lebih buat kamu, buat beli makan. Udah yuk kita berangkat, biar gak kesiangan. Bu, aku sama ayah berangkatnya. Iya, hati-hati. Pagi Bu Nurul. Pagi Rena. Rena, kamu kenapa? Kok kayak lemes gitu? Kamu sakit nak? Enggak Bu, aku cuma lagi lapar. Lapar? Kamu emang belum sarapan? Kenapa nggak dibiasain makan dulu sebelum berangkat? Iya Bu, di rumah gak ada makanan. Ibu aku lagi malas masak katanya. Aduh, padahal kamu tuh masih kecil. Sarapan itu wajib karena bagus buat pertumbuhan kamu. Gimana mau belajar kalau perut kosong begitu? Kemarin juga cuma makan mie instan Bu. Aku gak pernah disiapin makanan kalau di rumah. Hah? Kamu serius? Ya ampun, kasihan banget sih kamu nak. Yaudah sini, ikut ibu ke kantin. Kamu makan dulu biar belajarnya bisa fokus. Tapi Bu, aku gak bawa uang. Udah, gak usah mikirin uang. Yang penting kamu sarapan dulu. Kalau kamu sampai sakit di kelas, nanti ibu yang repot. Makasih ya Bu. Bu, mau mie instannya 10.000 ya. Buruan, aku lagi buru-buru nih. Mau rasa apa? Rasa apa aja, campur juga gak apa-apa. Priska, dari tadi sampai terus. Hati-hati loh, bisa kesandung kalau ngeliat jalan. Ah, biarin aja Bu, aku tuh lagi scroll TikTok, banyak video lucu-lucu. Tapi jangan sambil jalan juga Bu, bahaya tahu. Banyak sekarang yang HP-nya dijamret pas lagi di jalan. Bu Mimin jangan ikut campur deh, HP saya aman kok, jadi nggak usah khawatir. Lagian saya kan bukan bocil. Saya cuma ngingetin, gak perlu diingetin kayak gitu, jatuhnya jadi kayak ngatur. Saya tuh lagi capek, jangan malah diceramahin, gak masuk kuping saya. Astagfirullah, sampai segitunya ya kamu cuma gara-gara TikTok. Ih Bu, TikTok tuh hiburan, makanya punya HP dong biar gak norak. Kok malah ngehina saya kayak gitu? Nih belanjaannya. Nih uangnya. Ya ampun, bener-bener kebangetan ya tuh orang, sama sekali gak lepas dari HP. Ah udahlah, ngapain juga aku ngurusin dia. Bu, aku lapar banget. Udah ada makanan belum?
Ibu udah beli lagi tadi di warung mie-nya. Bisa kan masak sendiri? Ibu lagi malas pegang alat dapur nih. Aku belum bisa masak sendiri, Bu. Aku takut kena api kompor. Ya belajarlah, masih gitu aja nggak bisa sih? Ibu lagi nggak mood buat masak. Bu, aku udah lapar banget. Tolong bikinin sekali ini aja, please. Ya Allah, kamu tuh ya, nyusahin banget. Ibu lagi nonton, sekali-kali ngertiin kondisi ibu. Tapi aku lapar, Bu. Perut aku udah sakit dari tadi. Ya udah, biar nggak banyak drama. Ibu yang masakin. Bu, awas hati-hati. HP-nya takut jatuh ke panci. Iya, kamu itu cerewet banget sih. Nanti makan sendiri aja ya. Ibu mau lanjutin nonton di kamar. Iya, Bu. Ini videonya lucu banget. Aduh, bikin ngakak. Aduh, kalau scroll TikTok tuh bikin mood naik. Lihat deh, ibu itu ketawa-tawa mulu dari tadi. Iya, kayaknya seru deh kalau kita gangguin. Haha, jangan takut dimarahin. Apaan sih ini? Kok malah berhenti videonya? Tiba-tiba banget nge-lag. Sinyalnya nih pasti butut. Bikin emosi aja deh. Hahaha, untung aja tadi kita gak gangguin ibu itu. Cuma video nge-lag aja marah. Apalagi kalau digangguin, bisa-bisa diamuk sama dia. Iya, udah yuk main bola lagi. Sinyal, ayo dong muncul. Lagi asik scroll TikTok nih. Apa jangan-jangan? Ya ampun, ternyata kotanya habis. Bukan karena nggak ada sinyal. Kota apaan sih ini? Baru juga dipakai, udah habis aja. Pulang aja lah. Nongkrong di sini juga percuma kalau nggak punya kuota. Bikin gabut doang. Mas, kuota aku habis lagi. Bener-bener bikin kesel deh. Mas, sisihin lagi dong. Aku mau paket yang 1 juta aja biar banyak. Apa? 1 juta? Uang segitu cuma buat kuota? Iya, udah isiin aja nggak usah ribet deh. Sayang, uang segitu tuh banyak. Bisa dipakai buat keperluan lain loh. Buat bayar listrik, kebutuhan Rena, kebutuhan dapur. Sayang kalau cuma buat kuota doang. Kenapa sih mas? Pelit banget. Masa pakai 1 juta aja nggak sanggup? Aku butuh hiburan biar nggak stres di rumah. Hiburan boleh, tapi bukan tiap hari kayak gini. Kamu pulang malah marah-marah cuma gara-gara kuota. Tadi Rena pulang sekolah kelaparan loh. Kamu gak mikirin itu? Mas, jangan lebatin Rena. Aku juga capek ngurus rumah. Hiburan aku tuh cuma TikTok. Ngurus rumah dari mana? Tiap pagi kamu cuma tiduran sambil lihat HP. Siang sampai sore kelayapan keluar. Malam masih sibuk main HP. Kapan kamu ngurus rumahnya, hah? Masak aja nggak pernah. Aku sama Rena itu kayak ditelantarin sama kamu gara-gara TikTok, tahu nggak? Aku nggak peduli. Isi dulu kuotanya, baru ngomongin yang lain. Nggak, aku nggak mau buang uang buat hal gak penting. Kalau kamu mau kuota, pakai paket murah aja yang 50.000. Itu udah cukup. Kamu tuh pelit banget sih. Aku malu punya suami pelit. Sinyal apaan sih ini? Nge-lag terus, bikin sebel. Permisi Bu, ini pesanan makanannya. Akhirnya datang juga. Sini mas, saya udah lapar banget ini. Makasih ya. Sama-sama Bu. Mending makan daripada ngemut gara-gara nggak punya kuota. Loh, kamu beli makanan? Kenapa nggak sekalian beliin aku sama Rena? Mas, jangan mulai lagi deh. Aku tuh emosi karena kamu nolak isi kuota aku. Aku butuh hiburan. Kalau mas nurut dari tadi, aku nggak bakal sekesel ini. Yang kamu maksud hiburan itu justru bikin kamu lupa sebagai seorang istri dan ibu. Sadar dong. Aku nggak mau denger ceramah. Udah, aku mau makan dulu. Jangan diganggu. Sayang, kamu sabar ya. Ayah masakin kamu telur dadar biar kamu gak kelaparan. Iya, aku udah lapar banget nih ayah. Maaf ya nak,
Ayah kira ibu kamu bakal masak, tapi ternyata enggak. Nggak apa-apa, yang penting aku bisa makan. Aduh, kok banyak asapnya ya? Apa apinya kebesaran ya? Ayah, kecilin apinya, nanti gosong. Aduh, kayaknya gosong deh. Soalnya ayah nggak bisa masak ginian. Yah, bener kan gosong. Maaf ya nak. Nggak apa-apa, gosong juga aku makan kok. Angkat aja telurnya biar aku bisa langsung makan. Harusnya kamu nggak perlu makan-makan beginian nak. Ini nggak layak. Ayah, aku nggak apa-apa kok, telurnya aku makan ya. Ih, astaga, ini orang joget apaan sih? Kok bisa lucu gitu? Woi, mau mati apa gimana? Lihat jalan dong. Situ juga ngapain ngebut? Kalau saya kenapa-napa gimana? Bu, saya udah pelan. Ibu yang salah. Ibu jalan sambil mainin HP terus. Nggak lihat apa ini jalan raya. Ye, mas, jangan nyolot ya. Saya udah jalan di tempat yang seharusnya. Situ yang ngawur. Tapi ini jalanan bu. Harusnya fokus ke jalan. Jangan duduk ke HP terus. Mau saya tabrak sekalian biar sadar. Jangan ngomong seenaknya ya. Situ bawa motornya yang nggak benar. Sana pergi. Bikin emosi aja deh. Rem juga bukan ABS. Ya ampun, hampir aja HP ini juga. Kalau sampai jatuh gimana? Kamu dari tadi masih main HP. Emang nggak pegel tuh mata? Mas, lihat deh, ini videonya lucu banget. Aku nggak peduli. Aku minta tolong bikinin makan buat Rena. Kasihan dia belum makan. Mas, jangan ganggu dulu, aku lagi nyari hiburan. Udah cukup. Kamu nggak boleh main HP lagi. Mas, balikin HP aku. Aku capek, bener-bener capek. Kamu nggak peduli sama anakmu sendiri. Kamu nggak masak, nggak ngurusin rumah. Kamu cuma peduli sama TikTok. Mas, jangan ngomel dulu. Aku tuh butuh HP buat lihat resep. Aku nanti masak kok, tapi balikin dulu HP-nya. Aku nggak percaya. Kamu buka TikTok cuma nonton joget-joget nggak jelas. Mas, beneran, aku minta maaf. Aku janji mau berubah. Aku masak sekarang buat kamu sama Rena. Tapi kasih dulu HP-nya. Aku ke dapur ya, mau masak. Ya ampun, kok bisa bodoh gitu sih orang ini? Astaga, lucu banget. Aduh, lama banget sih matangnya. Kaki aku udah pegel banget berdiri terus dari tadi. Apaan sih ini? Kenapa jadi muncrat-muncrat? Ah, panas! Panas! Mata aku, Mas! Mas! Rizka, ya Allah, kenapa? Apa yang kamu lakuin? Mas, sakit, Mas. Mata aku panas. Ibu, kenapa? Ibu, kenapa? Coba lepasin tangannya, biar aku lihat. Nggak bisa. Sakit, Mas. Panas, tolongin aku. Kamu tadi masak sambil nonton TikTok lagi kan? Mas, jangan ngomel. Tolongin aku dulu, sakit banget. Mas, aku nggak bisa buka mata. Ayah, tolongin ibu. Sakit, Mas. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Aku takut, Mas. Mata aku panas banget. Udah, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Kamu sabar ya, tahan dulu sakitnya. Mas, tolong jangan lepasin aku. Aku beneran takut. Ibu Rizka, saya harus jelasin langsung ya. Luka di mata kiri ibu cukup parah. Minyak panasnya masuk terlalu dalam. Maksud dokter gimana? Mataku masih bisa sembuh kan? Masih bisa dipakai buat lihat kan? Saya minta maaf, tapi mata kiri ibu sudah tidak bisa berfungsi lagi. Sarafnya rusak karena panasnya terlalu tinggi. Apa dokter serius? Saya nggak bisa lihat lagi. Dok, jangan bercanda. Saya masih butuh mata saya.
Saya punya anak. Sayang, sabar ya. Kita hadapi sama-sama. Mas, aku bener-bener gak nyangka. Mas, aku cuma mau buktiin aku bisa berubah. Kenapa jadi begini? Bu, banyak kecelakaan terjadi karena orang memasak sambil fokus ke HP. Ledakan minyak bisa sangat cepat. Ibu harus benar-benar berhenti melakukan hal itu. Bu, jangan nangis. Aku di sini. Aku sayang sama ibu. Rena, maafin ibu ya. Ibu jahat sama kamu. Ibu terlalu sibuk sama HP. Padahal kamu butuh ibu. Sekarang ibu kena azab, nak. Nasi sudah terlanjur jadi bubur. Yang penting sekarang kamu sadar keluarga lebih penting daripada HP. Aku udah capek lihat kamu kecanduan TikTok tiap hari. Mas, aku janji aku bakal berubah, Mas. Aku gak mau begini lagi. Aku takut banget. Tolong jangan benci sama aku. Untuk sekarang tolong hindari cahaya terang dan jangan lepas perbel sampai jadwal kontrol 2 hari ke depan ya, Bu. Terima kasih, Dok. Mulai hari ini kamu gak boleh main HP lagi. Sekarang HP kamu aku yang pegang. Ibu gak boleh sedih. Ayah ngelakuin ini demi kesehatan ibu juga kok. Makanya ayah ngelarang ibu main HP. Iya, nak. Ibu paham dan ibu janji ibu gak mau main HP lagi karena ibu udah ngecewain kalian. Udah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Akhirnya punya stok bawang banyak. Bisa buat seminggu nih. Nggak perlu bolak-balik ke warung deh. Sebelum masuk kulkas, kita bersihkan dulu bawangnya. Assalamualaikum. Udahlah langsung masuk aja. Bu Ahmad, saya datang. Astagfirullah, ya Allah, Bu Nirmala. Kaget saya. Masuk kok, nggak nunggu saya jawab sih. Bu, saya kira ibu nggak denger. Saya cuma mau pinjem bawang dikit, paling 2 siung aja. Ini bawa tumisan bawang siapa? Wangi banget, pasti Ibu Yani lagi masak sambal teri. Kalau masak sambal teri berarti dapurnya pasti lengkap. Lumayan, aku belum beli apa-apa hari ini. Hari begini kok harus keluar beli bumbu ya? Buat apa deh tetangga kalau nggak saling bantu? Kan berbagi tuh indah. Wah, kebetulan banget nih. Ternyata beneran nih Bu Yani emang beneran masak. Bisa nih aku minta bumbu dapurnya daripada aku beli kan. Bu Yani, saya masuk ya. Loh, Bu Nirmala, saya belum sempat jawab loh, Bu. Kok langsung masuk aja sih? Aduh Bu, ribet amat. Saya cuma mau pinjem bawang merah sedikit aja. Ini minyak masih penuh ya? Saya ambil dikit ya Bu. Botol saya di rumah kosong, belum sempat beli. Tapi Bu, itu minyak buat saya masak malam ini loh. Saya sudah ukur supaya cukup. Bu Yani ini pelit amat, masa minyak sebotol nggak rela buat tetangga sendiri. Tenang aja, nanti saya balikin kok. Mungkin besok atau lusa atau ya nantilah. Yang penting saya bisa pakai dulu. Bu, lain kali bilang dulu ya, jangan langsung terobos begini, orang kaget loh. Oh iya Bu, ini gulanya saya bawa juga ya buat bikin teh manis. Sekalian kecap sama sausnya sedikit lah ya. Cuma sejumput kok. Bu, itu bukan sejumput, itu 1 botol. Ya Bu, cuma 1 botol aja kok. Masa gitu aja nggak boleh. Wah, ini garam sama kaldu juga. Kebetulan di rumah saya lagi habis. Di warung juga nggak ada. Saya ambil ya Bu. Bu, jangan banyak-banyak. Saya baru aja stok itu semua. Kenapa malah diambil banyak? Nanti saya masak gimana? Ini cuma sedikit aja kok Bu. Ini tuh nggak banyak. Ibu jangan khawatir ya. Iya Bu, tapi Bu, Aduh Bu, saya duluan ya. Saya lupa belum masak buat suami. Mari Bu. kalau setiap hari begini lama-lama dapur saya bisa kosong nih. Kenapa, Bu? Akhirnya punya stok bawang banyak. Bisa buat seminggu nih. Nggak perlu bolak-balik ke warung deh. Sebelum masuk kulkas, kita bersihkan dulu bawangnya. Assalamualaikum. Udahlah langsung masuk aja. Bu Ahmad, saya datang. Astagfirullah, ya Allah, Bu Nirmala. Kaget saya. Masuk kok, nggak nunggu saya jawab sih. Bu, saya kira ibu nggak denger. Saya cuma mau pinjem bawang dikit, paling 2 siung aja.
Waduh, seger amat nih bawangnya, banyak pula. Ya udah, saya ambil setengah kilo ya Bu. Cukup lah buat seminggu. Hei Bu, ini bawang saya baru beli barusan. Setengah kilonya buat saya masak minggu ini. Alah Bu, masih banyak itu. Saya cuma butuh sedikit. Namanya juga tetangga, saling tolong. Masa bawang aja pelit? Bu, tolong jangan langsung ambil begitu. Kalau mau ya bilang dulu, jangan main comot-comot aja. Saya juga butuh ini. Ya bilang kan saya minjem. Minjem itu nggak perlu ribet Bu, tinggal ambil. Nanti kalau saya inget ya saya balikin. Tapi jangan maksa saya inget ya Bu. Saya kan orangnya pikunan. Bu Nirmala, serius ini nggak sopan. Ambil setengah kilo itu bukan minjem sedikit. Ibu itu bukan minjem, tapi nguras. Aduh Bu, ibu tuh lucu banget. Masa saya nguras sih? Ini baru sedikit kok. Kalau ibu mau tuh nguras tuh ya 1 kilo sekaligus. Bu, jangan dibawa semua. Saya juga mau masak ini. Ya masaklah. Cukup itu Bu. Kan ibu pinter masak. Pasti bisa akalin tanpa bawang banyak. Bu, balikin besok ya. Insya Allah Bu, kalau ingat. Bu Wati pasti lagi keluar. Dapurnya rapi banget kalau kosong. Ya mumpung aman, saya cek dulu deh. Itu lampu apa sih? Paling indikator listrik. Udah amat deh. Wow, ini dia kecap baru, minyak 2 botol. Alhamdulillah rezeki datang tak terduga. Bu Hati nih telaten banget ya belanjanya. Ya udah saya bantu ringanin bebannya. Masa stok banyak banget begini? Saya bawa sedikit biar seimbang. Kecap ini bagus buat sate ayam nanti sore. Ambil 2 juga. Masa nggak berasa sih buat dia? Minyaknya juga masih penuh. Ambil 1 botol nggak apa-apa lah buat goreng bakwan. Sekalian gula dikit deh. Dikit kok, paling 1/4 kilo. Apalagi ya kira-kira yang boleh saya ambil? Ini garam juga boleh lah sedikit. Wah, penuh juga ya. Udahlah, nanti kalau perlu datang lagi. Yang penting persediaan aman. Oh, kenapa ini? Siapa yang maling? Dapur aku kok jadi berantakan gini sih? Ini nggak beres nih. Untung aja ada CCTV. Aku tinggal lihat siapa yang mencuri. Awas aja ya, aku nggak akan tinggal diam. Pak RT, saya udah nggak kuat. Ini makin hari makin parah. Lihat nih, minyak saya tinggal setetes. Aduh Bu Yani, saya udah curiga. Pasti Bu Nirmala lagi yang ngambil ya? Ada apa ini Bu? Coba duduk dulu. Nanti aja Bu RT, saya lagi kesel banget Pak, Bu. Bumbu dapur saya bukan diambil Pak, Bu, tapi digeruduk. Saya lagi ngaduk sambal, dia tiba-tiba masuk tanpa salam. Langsung comot gula, minyak, bawang. Masakan saya jadi berantakan, tau nggak? Saya ambilkan teh dulu ya Bu, biar ngobrolnya enak. Pak RT, saya mau lapor juga. Ini bawang saya habis setengah kilo, dicomot gitu saja. Baru juga beli 5 menit sebelumnya. Loh, kok bisa begitu cepat? Iya Pak, kayak radar. Begitu saya naruh bawang di meja, 5 menit kemudian dia muncul seperti punya alarm bumbu gratis. Saya sampai heran, udah saya larang tapi dia malah maksa. Ini toples saya yang tadinya isi kecap manis. Kosong Pak, kosong. Dia bilang cuma minjem sedikit, tapi ternyata isinya hampir habis total. Dia tuh nggak punya sopan santun, tau nggak? Main masuk aja ke rumah orang, kayak orang itu keluarganya aja sih. Saya udah tegur 2 kali loh Bu Ibu, tapi dia selalu jawab, Pak saya cuma pinjem, masa minjem dilarang? Terus saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tadi pagi saya lihat nih videonya dari CCTV saya. Ini baru mau saya kasih lihat sama ibu-ibu. Hah? CCTV? Apa yang terjadi? Bu Nirmala Pak, dia masuk ke rumah saya pas nggak ada orang. Ambil kecap sama minyak. Ambilnya pun kayak orang nyolong. Tapi dia bilangnya minjam. Tuh kan, kita bukan halu kan, dia benar-benar kebangetan. Pak RT, ini bukan masalah bumbu kecil ya, ini prinsip. Kita kan saling bantu, tapi bukan berarti tetangga seenaknya ngerazia dapur. Kita ini harus tegas Pak, biar dia tahu rasanya kehilangan. Ya, kalau warga sudah sepakat, saya nggak bisa larang. Mau ibu-ibu usul apa? Kita balikin cara dia ke dia juga Pak. Kita minjem balik bumbu dari rumahnya, biar dia ngerasain betapa capeknya dapur digerayangin. Betul, kita datang rame-rame. 1 orang minta minyak, 1 orang minta gula, 1 orang minta bawang. Kita masuk rumah dia kayak dia masuk rumah kita. Kalau nanti dia panik, kita jawab aja, tenang Bu, cuma minjem kok. Baiklah, tapi jangan sampai rusuh ya. Ini pelajaran, bukan balas dendam. Besok pagi kita kumpul, ramaikan rumah Bu Nirmala. Kita pulang dulu Pak, nanti rekamannya saya kirim di grup warga. Loh, yang lain kemana Pak? Kok gak ada? Ini aku baru bikinin teh loh. Udah pulang Bu, ada masalah yang harus diselesaikan.
Masalahnya sebesar itu ya, Pak? Iya Bu, aku kasih tahu di dalam aja ya. Saya mau pinjam bawang ya Bu, 5 siung atau yang banyak juga nggak apa-apa deh. Saya mau minyak ya Bu, 1 botol penuh kalau ada. Kecapnya ya Bu, saya pinjam 2 bungkus. Dulu ibu juga pinjam dari saya. Loh Bu, kok banyak banget ya? Saya juga butuh buat masak. Saya mohon jangan ya. Saya baru aja beli. Santai Bu, cuma minjem aja kok. Nanti kami balikin lagi kalau ingat. Tapi jangan langsung masuk dapur rumah saya. Ah Bu, ribet amat sih. Kita kan tetangga. Masuk aja ya, soalnya ibu juga suka tiba-tiba masuk ke rumah orang. Masa iya kita nggak boleh sih Bu? Tunggu, kalian gak bisa masuk seenaknya ke dapur saya. Ibu juga sebenarnya masuk ke dapur kita. Ibu maksa ambil bumbu dapur kita kayak ngerampok. Masa kita nggak boleh sih Bu? Kita hanya melakukan yang seperti ibu lakukan. Kalau Bu Nirmala bisa, kita juga bisa. Habislah bumbu dapur aku. Wah, banyak nih simpanannya. Saya ambil kecap 2 bungkus ya Bu, buat lodeh. Minyaknya banyak, saya ambil 2 liter ya. Pinjam kok. Tolong jangan begitu. Itu semua persediaan saya. Tenang aja Bu, nanti kita balikin lagi kok kalau ingat. Nah sekarang kita pinjam dulu ya bumbu dapurnya ya. Tolong jangan diambil semua, itu stok saya. Kenapa diambil semua? Nanti saya masak pakai apa? Kami juga seperti ini Bu, bumbu dapur kami habis begitu saja ibu ambil. Yang katanya mau dibalikin, tapi sampai sekarang nggak pernah dibalikin. Kalian semua keterlaluan. Kalian buat dapur aku jadi berantakan. Ini nggak adil. Kalian kok tega sekali? Loh, kami ini cuma ngikutin gaya ibu. Kan katanya kalau butuh tinggal ambil. Ini bukan marah Bu, ini ngasih pelajaran. Saya mohon Bu, kembalikan bumbu dapur saya. Saya nggak punya bumbu dapur lagi, semuanya habis. Bu Nirmala, kami ini hanya memberi pelajaran buat kamu. Kami juga pernah ada di posisi kamu. Ketika masak nggak ada bumbu di dapur. Tapi apa kamu mikirin kami? Kamu malah nggak denger omongan kami. Saya minta maaf, saya mengakui kalau saya salah. Minta maaf di depan warga besok. Ibu-ibu, saya minta maaf. Saya sadar, saya sudah berlebihan. Saya sering mengambil tanpa izin, bahkan bohong bilang minjem. Saya malu sekali. Yang penting kamu sadar sama semua kesalahan yang udah kamu perbuat Bu. Kami bukan benci, tapi cara ibu bikin kami capek dan merasa tidak dihargai Bu. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak memikirkan perasaan dan kesulitan kalian. Berdiri Bu, kami sudah memaafkan kamu Bu. Asalkan jangan kamu ulangi lagi. Iya Bu, saya janji. Kalau semua sudah saling memaafkan, mari kita mulai baru. Terima kasih, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi ingat kejadian kemarin, kalau ada yang rampok bumbu, ya siap-siap diserbu balik. Betul, legenda baru geng kita nih. Pagi Bu, saya habis belanja bumbu sendiri. Bagus Bu, jangan pura-pura nggak punya terus pinjam lagi ya. Gak akan kok Bu. Tolong diambil satu-satu ya. Kebetulan saya beli banyak. Nggak usah Bu, kita juga baru belanja kok. Tolong jangan ditolak. Anggap aja ini bagian tanda permintaan maaf saya. Dan sebagai ganti bumbu dapur yang pernah saya ambil. Ya udah kalau Bu Nirmala tidak keberatan, makasih banyak ya Bu. Iya sama-sama, kalau begitu saya duluan ya. Ternyata lebih enak memberi ya daripada meminta. Kita ingin membahas tentang jujur dalam hubungan, betul kan Mas? Betul, karena rumah tangga tanpa kejujuran itu ibarat kapal tanpa nahkoda. Barman! Siapa itu? Prank atau settingan? Masya Allah, ibu siapa? Ibu maaf, ini sedang live. Ada yang bisa saya bantu? Aku datang bukan untuk kamu, aku datang untuk suamiku. Suami, maksud ibu? Ini Barman bin Sutar. Wah, pagi yang indah. Mas, ini wedang jahenya, diminum dulu biar segar. Pagi ini udaranya cukup dingin. Makasih Tri, kamu ini perhatian banget. Tahu aja kalau aku suka banget sama wedang jahe. Aku selalu tahu apa yang kamu mau, Mas.
Wedang jahe bikinan kamu tuh emang paling enak. Beruntung aku punya kamu. Aku juga beruntung punya kamu, Mas. Ah, cocok banget keluarga ini. Apanya coba yang kurang? Sulastri nurut, Mas Barmannya sholat, langgeng terus ya. Amin amin. Terima kasih buat doanya ya. Oh iya, besok kamu jadi berangkat ke kota. Jadi dong, aku kan kesana bukan cuma kerja, tapi cari ilmu juga, datengin banyak ulama, ustadz. Jadi kamu jangan khawatir ya. Tapi kamu di sana hati-hati ya. Kamu harus sering telepon aku. Iya, aku kan kesana juga demi kamu juga. Aku pasti bakalan jaga diri dan sering hubungin kamu. Di sini kamu doain aku yang baik-baik ya. Aku selalu doain kamu kok. Hahaha, ini saatnya aku bebas. Udara kota emang beda ya. Aku ngerasa bebas di sini. Mari Mas, kaos Islami, tulisan Arab, gambar masjid, cocok buat ustadz muda. Haha, wah kok ngerti aku ustadz? Tahu dari mana? Loh, Masnya aja pakai peci putih, tasbih muter, wajah teduh. Biasanya gitu Mas. Ya udah, saya ambil satu deh. Mas, gaya muda kayak ustadz, kayak orang bener aja. Aku ini emang menjaga citra yang bagus. Ya udah, tapi kamu ke kota mau kerja apa? Jangan sampai salah cari kerja loh. Di kota itu godaannya banyak. Tenang John, aku suka acara-acara kajian, ketemu orang-orang penting. Siapa tahu aja aku bisa jadi figur publik. Aku ini pantas buat jadi panutan. Aku aja nggak ngerti ambisi kamu itu apa. Tapi yang penting kamu jangan macam-macam ya. Tenang, apapun bakalan aku kerjain, yang penting halal. Iya, aku tahu. Tapi kerja yang halal itu yang kayak gimana dulu? Kamu nggak main-main kan? Kasihan loh istri kamu di kampung. Haha, ya enggak lah. Nanti juga kamu tahu. Assalamualaikum, Uhti Nara. Maaf mengganggu. Kajiannya tadi menyentuh sekali. Saya merasa disadarkan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalau bisa bermanfaat. Baru pertama kali ikut kajian di sini, Mas. Iya, saya baru pindah kerja ke kota. Lingkungan baru, orang baru. Saya ingin mencari tempat yang bisa membawa saya pada kebaikan. Masya Allah, itu niat yang baik sekali, Mas. Siapa namanya? Barman, saya sebenarnya sedang mencoba bangkit dari masa lalu. Bangkit? Ada yang ingin diperbaiki, Mas? Saya dulu duda Uhti. Nikahan saya gagal, berat, tapi saya yakin semua ada hikmahnya. Semoga Allah memberi Mas kekuatan ya. Kadang takdir itu memang tidak seperti yang kita mau, tapi pasti untuk kebaikan jiwa kita. Amin, dan saya bersyukur bertemu lingkungan yang sehat seperti ini. Uhti, kalau berkenan, bolehkah saya belajar lebih banyak dari panjenengan? Tentu Mas, saya selalu terbuka membantu siapapun yang ingin memperbaiki diri. Kita bisa diskusi selesai kajian atau lewat grup kajian ya. Terima kasih Uhti, sungguh jawaban jenengan menenangkan sekali. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia baik juga ya. Astagfirullah, kenapa aku mikirnya jadi ke sana ya? Mas Barman, aku lagi mau bikin konten yang tentang rumah tangga Islami modern. Banyak followers yang minta saran tentang hubungan yang halal, komunikasi, dan keberkahan. Itu konten luar biasa Uhti. Generasi sekarang butuh panutan. Saya bisa bantu dari sisi pengalaman dan pemahaman agama saya. Saya seneng Mas mau terlibat, tapi sebelumnya saya ingin tahu lebih banyak tentang Mas, biar kontennya sesuai karaktermu. Mas tinggal di mana? Sibukannya apa? Dan bagaimana perjalanan hidup Mas setelah bercerai? Setelah bercerai, saya mencoba fokus memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Banyak introspeksi, banyak air mata saya takut mengulang kesalahan yang lama. Masya Allah, tidak semua laki-laki mau mengakui kekurangan. Wajar kalau Allah bukakan jalan baru. Saya ingin konten ini bukan cuma untuk dakwah, tapi juga langkah saya untuk menjadi lelaki yang lebih bertanggung jawab. Itu niat yang bagus. Kalau begitu, bagaimana kalau kita buat konten berdua? Judulnya Rumah Tangga Sakinah. Saya setuju sekali. Dan kalau Uhti tidak keberatan, mungkin kita bisa berkolaborasi jangka panjang, kajian, video, sharing pengalaman. Boleh, yang penting semuanya diniatkan karena Allah ya. Mas terlihat bijak dan tenang. Banyak ikhwan belum tentu seperti itu. Segala pujian hanya untuknya Uhti. Saya hanya ingin memberi manfaat. Ya sudah, besok kita mulai rekaman pertama ya. Temanya menyembuhkan luka masa lalu dengan iman. Mas pasti pas banget membawanya. Insya Allah Uhti, saya siap. Mas Barman, kenapa sampai sekarang kamu gak ada kabar? Kamu bahkan gak chat aku. Kamu kemana sih? Loh, kok gak diangkat sih? Kamu kemana, Mas? Bu Sulastri, aku boleh masuk? Boleh, Bu. Ayo masuk.
aku mau tanya sesuatu, tapi jangan marah ya. Ada apa toh Bu? Kayaknya ini sesuatu yang serius. Tadi aku scroll TikTok, ada video Mas Barman kayak lagi syuting sama mbak-mbak influencer gitu. Jilbabnya panjang sekali. Hah? Mungkin orang mirip, gak mungkin itu Mas Barman. Kayaknya memang Mas Barman deh Bu. Soalnya tadi ada yang ngetek tempatnya di kota. Terus Pak Barman jalannya mirip banget, pakai baju koko putih. Baju koko putih. Iya, Mas Barman sama Mbak itu bikin konten kayak romantis gitu. Tapi mungkin cuma konsep video ya Bu, aku nggak ngerti. Bu Riri, boleh ditunjukkan videonya? Mas, kok kamu gak ngomong apapun sama aku? Bu, saya takut salah ngomong, tapi banyak juga yang komentar. Pasangan serasi, Masya Allah, calon ustadz dan ustazah. Dia janji kalau di kota cuma kerja, kenapa dia bisa kayak gitu? Mungkin mending Ibu tanya langsung ke Mas Barmannya ya Bu. Makasih ya Bu, nanti aku tanyain ke Mas Barman, semoga aja itu salah. Yang sabar ya Bu, kalau kamu butuh apapun atau hanya sekedar teman cerita, beritahu saya ya. Saya baik-baik aja kok Bu. Jelas kamu nggak baik-baik aja. Tapi kalau ini memang keputusan kamu, saya nggak akan maksa. Mas Barman, nanti kita bahas tentang rumah tangga berkah. Mas siap ya? Tentu, sama seperti itu, insya Allah sudah saya pahami. Saya juga punya banyak pengalaman hidup yang bisa jadi pelajaran. Iya, saya perhatikan. Mas selalu bijak kalau bicara soal rumah tangga. Padahal Mas bilang dulu pernah gagal, tapi kok kelihatan matang banget. Justru karena pernah merasa kehilangan, bukti saya belajar untuk jadi laki lebih baik. Saya ingin membangun sesuatu yang halal, lurus tanpa drama masa lalu. Masya Allah, kalau semua laki-laki mikir kayak Mas, dunia ini lebih tenang. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Udah berapa minggu kita dekat dan aku merasa nyaman sekali. Mas itu tipe laki-laki yang serius, dewasa dan gak main-main. Bukti, saya juga merasa begitu. Kedekatan ini seperti jawaban atas doa saya selama ini. Kalau begitu, Mas, bagaimana kalau kita menikah sirih dulu untuk menjaga hubungan ini tetap halal? Uti, saya tidak menyangka jenengan yang mengusulkan, tapi insya Allah saya sangat setuju. Ini jalan yang diridhoi Allah. Saya hanya ingin memastikan hubungan kita tidak menimbulkan fitnah. Selain itu, kalau kita menikah, konten kita lebih kuat. Kita bisa jadi panutan pasangan hijrah. Betul sekali, saya ingin membimbing Uhti dan membangun rumah tangga yang sakinah. Sulastri, ayo sini sebentar. Ada yang mau kami omongkan, penting. Loh, kenapa Bu? Kok serius banget? Mas Barman belum pulang dari kota, jadi aku sendirian di rumah. Tri, aku nggak ngerti gimana cara ngomongnya. Tapi gimana ya? Apa maksudnya? Jangan bikin saya bingung, Bu. Tri, tadi adik iparku di kota ngirim foto. Katanya dia lihat Mas Barman di acara live kajian bareng perempuan hijab syar'i terkenal pula. Mungkin cuma kolaborasi kerja, Bu. Mas Barman kan bilang di kota lagi belajar agama. Tri, kamu wanita yang sabar, tapi kamu harus lihat buktinya. Kamu lihat sendiri aja ya. Lagi pula itu perempuan yang sama kayak waktu itu Bu Riri kasih tahu ke aku. Tapi kamu sudah tanya ke Mas Barman soal wanita itu? Udah Bu, tapi HP-nya Mas Barman gak aktif. Semalam aku juga langsung tidur. Kamu harus susul suami kamu, cari tahu kebenarannya. Iya Tri, kamu harus cari tahu. Ini demi rumah tangga kamu. Ya Allah, aku harus gimana kalau itu benar? Aku gak akan sanggup. Ya Allah, video apa lagi? Kenapa nggak ada hentinya? Dalam hubungan itu, kejujuran adalah fondasi utama. Kejujuran? Kamu tega ngomong kayak gitu, sedangkan kamu aja nggak pernah jujur sama aku. Mbak, maaf, kelihatannya Mbak sedih banget. Ada yang bisa saya bantu? Oh, nggak usah Bu, saya cuma kangen sama suami saya aja. Coba ya, laki-laki memang suka bikin pusing. Tapi kalau suaminya baik, biasanya semuanya beres sendiri kok. Iya, makasih Bu. Aku nggak akan mundur Mas, aku akan berusaha sekuat tenaga aku. Aku udah siap terima semua konsekuensinya. Dan kamu Mas, kamu harus terima semua bayarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah semuanya, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Seseorang yang sering mengingatkan saya tentang pentingnya rumah tangga sakinah, Mas Barman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Nara, Bu Nara, semoga sharing kita hari ini membawa keberkahan. Kita ingin membahas tentang jujur dalam hubungan, betul kan Mas?
Betul, karena rumah tangga tanpa kejujuran itu ibarat kapal tanpa nahkoda. Barman! Siapa itu? Prank atau settingan? Masya Allah, ibu siapa? Ibu maaf, ini sedang live. Ada yang bisa saya bantu? Aku datang bukan untuk kamu, aku datang untuk suamiku. Suami, maksud ibu? Ini Barman bin Sutarto, suami sah saya. Hah? Istri sah? Beneran ini drama live. Mas, apa yang ibu ini maksud? Jelaskan. Nara, ini salah paham. Dia cuma perempuan kampung. Perempuan kampung yang kamu nikahi 10 tahun lalu, yang kamu tinggalin tanpa kabar, yang kamu janjikan pulang setiap bulan, tapi malah sibuk membuat konten agama dengan perempuan lain. Astagfirullah Ustadz. Gas ibu. Kok berani selingkuh pakai kedok agama? Mas, jawab. Mas masih punya istri. Iya. Kamu menikah siri denganku sambil menyembunyikan pernikahan sahmu. Mas, selama ini aku membela Mas dari komentar orang. Aku bilang Mas itu laki-laki berakhlak, laki-laki yang siap membimbingku. Ternyata semuanya dusta. Nara, aku... Jangan sentuh aku. Kamu tahu rasanya dipakai untuk citra. Kamu jadikan aku tameng. Aku bikin konten rumah tangga Islami bersamamu. Tapi kamu punya istri sah di kampung. Bu Nara, saya tidak tahu apa yang ia lakukan di kota. Saya cuma ingin suami saya kembali. Saya cuma ingin kebenaran. Bu, ibu aku minta maaf. Aku nggak tahu apa-apa. Saya mengerti, kita sama-sama korban. Jangan seolah-olah kalian paling benar. Saya cuma... Kamu cuma apa, Mas? Cuma menipu. Cuma mempermainkan agama. Kamu bilang kerja keras di kota. Kamu bilang dakwah. Ternyata dakwah untuk menutupi kebohonganmu. Saya cuma ingin hidup lebih baik. Apa salahnya kalau saya... Ya Allah, semua jadi kacau. Kacau karena kamu membuatnya kacau. Bu Nara, sepertinya kita perlu membawa kasus ini ke jalur hukum. Dia sudah menikah lagi tanpa izin istri pertamanya dan menikahi ibu dengan kebohongan. Saya ikut. Saya tidak mau diam. Saya tidak mau ada perempuan lain mengalami ini. Tunggu, jangan lapor. Nara, Sulastri, kita bisa bicarakan baik-baik. Tidak ada lagi pembicaraan baik-baik. Kamu menipu dua perempuan, membohongi ribuan pengikut dan merusak nama agama. Kita ke kantor polisi sekarang. Tolong jangan. Semuanya hancur. Aku harus apa sekarang? Baik Bu Nara, Bu Sulastri, tolong jelaskan secara kronologis apa yang sebenarnya terjadi. Saya Sulastri, istri sah Barman sejak 10 tahun yang lalu. Beliau meninggalkan saya di kampung, bilang kerja di kota. Tapi akhir-akhir ini kiriman uang semakin jarang, telepon gak pernah diangkat. Sampai saya dengar kalau suami saya sering tampil dengan influencer bernama Bu Nara. Oh, jadi Ibu curiga dan datang ke kota. Iya Pak, dan ternyata benar suami saya membuat kehidupan baru di sini. Dan saya, Pak, saya dinikahi secara siri oleh Barman tanpa diberitahu bahwa ia udah punya istri sah. Ia mengaku duda. Ia bilang kesepian. Dia bilang ingin rumah tangga baru yang halal. Saya percaya karena citra religiusnya. Apakah Ibu punya bukti telah dinikahi? Ada surat pernyataan wali, saksi, dan video akad yang direkam untuk dokumentasi konten dakwah. Pak Barman, apakah benar Anda menikah lagi tanpa izin istri pertama dan menyembunyikan status Anda dari istri kedua? Pak, saya hilaf. Saya tidak bermaksud. Yang saya tanyakan, benar atau tidak? Benar, Pak. Jadi semua konten tentang rumah tangga Islami itu cuma topeng. Kamu tahu berapa banyak perempuan yang menjadikanmu panutan? Kamu tahu berapa orang yang kamu tipu dengan kalimat jujur itu sebagian dari iman? Nara, aku minta maaf. Maafmu tidak akan mengembalikan 10 tahun hidupku yang kamu tinggalkan begitu saja. Baik, dengan bukti-bukti yang ada, kami akan proses laporan penipuan dan menyembunyikan status pernikahan. Pak Barman, Anda ikut kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pak, tolong jangan langsung ditahan. Saya bisa jelaskan. Justru di kantor penyidik nanti Anda bisa menjelaskan. Mas, ingat kamu sendiri yang meruntuhkan hidup kamu. Tanggung sendiri akibat dari kelakuanmu itu. Maafkan aku. Assalamualaikum sahabat hijrah. Hari ini saya ingin menjelaskan sesuatu yang berat. Saya menjadi korban penipuan seorang laki-laki yang menyembunyikan status pernikahannya. Ia menikahi saya sirih sebagai laki-laki duda, padahal ia memiliki istri sah. Ini pelajaran bagi saya dan bagi kita semua. Jangan menilai kesolehan seseorang hanya dari pakaian atau kata-katanya. Kejujuran dan amanah ada dalam tindakan, bukan penampilan. Semoga Allah menjaga kita dari orang-orang yang memanipulasi agama untuk kepentingan diri sendiri.
Loh, Lastri, kok pulang sendirian? Barmannya nggak ikut? Udah Bu, jangan dibahas terus. Kalau orangnya sudah lupa rumah, biarin rumah yang saya jaga sendiri. Masya Allah, kamu kuat Lastri. Saya cuma kembali ke tempat yang masih menghargai saya, Bu. Kasihan sekali nasibnya. Itu tuh barman. Ih, kok jadi begitu? Lah, dia kan ditangkap polisi karena nipu istrinya sendiri. Ini udah jadi azab buat dia. Istri sebaik Sulastri malah disia-siain. Sulastri sampai harus pindah rumah. Ya Allah, aku kehilangan semuanya. Aku menyesal. Sulastri, kamu di mana? Kayaknya enak nih kalau makan apel dari kulkas gini, seger pasti. Ngapain Pak? Ini udah malam, masih aja makan. Makan nasi tadi belum cukup. Ini bapak mau makan yang manis dan segar. Terus ada buah ini, jadi bapak ambil aja. Bagus ya, udah bisa makan jatah aku. Oke, bapak boleh makan buah itu, tapi nanti bayar ke aku nggak mau rugi. Kamu tahu nggak sih, mertua aku tuh tiap hari kerjaannya cuma nyusahin aja. Dia itu sama sekali nggak ada kerjaan, aku yang kerjain semua. Mereka kan udah tua, Bia. Jadi wajar aja kalau mereka nggak kuat ngerjain pekerjaan. Lagian setiap pagi aku masih lihat kok Bu Lilis nyapu halaman rumah. Ya itu karena aku yang nyuruh. Kalau bukan aku yang nyuruh, mana mau dia nyapu. Nih ya, asal kamu tahu, mereka itu joroknya minta ampun. Aduh, pusing deh aku ngurusin mereka. Terus suami kamu tahu? Aku mau ngasih tahu, tapi nggak enak, nggak tahu ngomongnya harus gimana. Karena aku yakin ibu sama bapak mertua aku itu pasti bakalan pura-pura tersakiti, ngarang cerita seolah aku yang salah. Setahu aku, Bu Lilis dan Pak Sarman bukan orang yang seperti itu. Kok kamu malah ngelamun sih? Kamu nggak percaya sama aku? Bukan gitu, tapi kan itu bukannya mertua kamu. Ngapain sih dia kesini? Bikin repot aja. Ibu ngapain sih bawa gas segala? Tadi ibu mau masak, tapi gasnya habis. Di rumah nggak ada siapapun, makanya ibu mau ke warung. Kan bisa tunggu aku, Bu. Ibu lapar mau makan. Ibu juga kan belum masak buat makan malam nanti. Ya udah sana beli, tapi pulangnya suruh orang lain yang bawa. Jangan sampai nanti ibu sakit. Aku nggak mau repot kalau ibu sakit nanti. Iya nak, ibu ke warung dulu ya. Jangan terlalu keras, kasihan. Aku sama sekali nggak keras. Aku cuma kasihan kalau dia tiba-tiba jatuh di jalan gimana. Iya deh, iya. Iya, jangan lupa balikin tas aku yang benar kamu pinjam itu ya. Udah 2 minggu belum kamu balikin loh. Maaf ya, aku lupa. Nanti aku balikin deh. Jangan nanti-nanti, aku juga mau pakai tasnya. Iya, nanti aku balikin kalau aku udah puas pakainya. Kayaknya enak nih kalau makan apel dari kulkas gini, seger pasti. Ngapain Pak? Ini udah malam, masih aja makan. Makan nasi tadi belum cukup. Ini bapak mau makan yang manis dan segar. Terus ada buah ini, jadi bapak ambil aja. Bagus ya, udah bisa makan jatah aku. Oke, bapak boleh makan buah itu, tapi nanti bayar ke aku nggak mau rugi. Tapi ini kan yang beli Regi, dan Regi juga bilang siapapun yang mau tinggal ambil. Ya kan itu kata Regi, sedangkan yang Regi beli itu uangnya punya aku, jadi hak aku lah. Kalau bapak nggak mau bayar ya jangan makan. Kenapa Sebia jadi kayak gitu? Aku sama sekali gak nyangka, padahal dulu dia anak yang baik. Kepalaku tiba-tiba sakit. Ya Tuhan, Bapak, kenapa? Bapak nggak apa-apa, coba pusing aja kok. Bapak jangan capek-capek ya, istirahat yang banyak. Oh iya, tadi Sebia ngomong apa sama Bapak? Iya, cuma ambil buah aja kok. Udah ya, Bapak ngantuk, mau nyusul ibu kamu di kamar. Kenapa aku ngerasa ada yang gak beres ya?
Di sini aku mau kasih tahu kalian soal peraturan yang baru. Hah? Peraturan apa, Nak? Emangnya itu perlu? Perlu, aku cuma mau ada pendisiplinan di sini, terutama soal pengeluaran. Apa itu nggak berlebihan, Nak? Bu, aku nggak mau rugi. Aku juga butuh perhitungan yang tepat buat ngelola keuangan. Gaji Regi itu sedikit. Karena beras dan bahan pokok yang lain aku yang beli, kalau aku masak, semua makanan dijatah. Gak boleh ada yang nambah. Kalau ada yang nambah, kalian harus bayar ke aku. Nak, Kita dengarkan aja dulu Bu, jangan dipotong. Tuh kan, Bapak aja ngerti. Mandi gak boleh lebih dari 10 menit. Pemakaian listrik juga harus hemat. Kalau pagi, siang, sore harus dimatikan. Listrik hanya berlaku di malam hari. Pak, apa Regi harus tahu? Suatu saat dia pasti akan tahu Bu. Aku yakin itu. Tapi aku mohon sama kamu, tolong sabar sebentar ya. Aku yakin Sevia anak yang baik. Mungkin ada satu hal lain yang bikin dia seperti ini. Tapi aku nggak janji ya. Aku juga butuh kebebasan. Iya, aku tahu. Aduh Bu, saya tuh beneran males banget sama mertua saya. Mereka itu beneran cuma numpang hidup, tahu nggak? Saya yang harus capek-capek ngurusin mereka, tapi mereka sendiri cuma leha-leha doang. Kamu gak capek gosipin mertua kamu terus? Kasihan loh mertua kamu. Awas nanti kualat kamu. Kang, kamu itu nggak tahu apapun. Saya justru tahu. Kamu kan dari tadi nyerocos mulu ngomongin mertua kamu. Sedangkan saya jauh lebih kenal sama mertua yang kamu hina itu. Heh Kang, saya yang tiap hari ketemu sama ibu dan bapak mertua saya. Jadi saya yang paling tahu. Iya deh, si paling tahu. Untung aja aku ketemu sama kamu. Kenapa ya? Kamu mau aja aku... Enggak, aku mau nagih barang aku. Mana? Katanya mau dibalikin. Kok belum dibalikin juga sih? Aku kan udah bilang sama kamu, nanti aku balikin. Ya tapi kapan? Sampai sekarang kamu belum balikin juga. Aku mau pakai barang aku. Itu punya aku, bukan punya kamu. Ayo pulang. Mas, aku kan lagi beli sayur. Tunggu sebentar ya. Beli sayur atau ngegosip? Apaan sih? Malu diliatin sama orang. Bisa nggak sih kamu santai aja? Kalau kamu gak mau malu, makanya nurut sama aku. Wah, pasti bakal ada keributan nih. Udah Kang, biarin aja. Itu urusan rumah tangga dia. Palingan Regi tahu kelakuan Sebia selama ini. Itu bagus, biar Sebia bisa tobat. Kerjaannya gosipin mertua mulu. Mas, kamu itu apa-apaan sih? Kenapa kamu malah marah? Aku ngomong apa adanya ya. Tapi apa harus dengan ngomongin orang tua aku? Kamu sadar gak sih, apa yang kamu lakukan itu bikin orang tua aku malu? Aku sama sekali nggak ngomongin orang tua kamu, Mas. Aku itu cuma bela diri dan aku ngeluh itu aja. Apa yang kamu keluhkan selama ini? Kamu capek ngurus orang tua aku? Aku kan udah bilang, kalau kamu capek, kita bisa pergi dari rumah ini, cari kontrakan. Aku minta maaf, aku kelepasan. Aku tuh cuma capek, Mas. Ibu sama bapak nggak pernah bantuin aku. Aku capek di sini. Aku sebenarnya mau berbakti sama orang tua kamu, tapi kalau mereka nggak mau bantu aku ngerjain pekerjaan rumah, aku juga capek, Mas. Aku minta maaf, kamu pasti kesulitan kan? Selama ini aku kerja dan jarang di rumah. Nanti aku bicarakan sama ibu dan bapak, biar di rumah ini saling bantu. Gampang juga bohongin dia. Iya Mas, tapi kamu jangan marahin ibu sama bapak ya. Aku takut kalau mereka nanti malah benci sama aku. Iya, aku gak mungkin marahin orang tua aku. Maaf ya, tadi aku kasar sama kamu. Iya nggak apa-apa Mas, aku tahu kalau tadi kamu lagi marah. Aku maafin kamu. Bu, kamu kenapa? Kok kamu sedih gitu? Sebia ngelakuin apa lagi sama kamu? Maaf Pak, aku nggak ada maksud apapun. Aku cuma capek aja sama kelakuan dia. Nanti aku bilang sama Regi ya Bu, karena aku juga nggak mau Sebia seenaknya di rumah ini. Aku tahu dia menantu, tapi kita orang tua di sini. Itu apa Bu?
Ini nota belanjaan, Pak. Sebia selalu ngasih ini ke aku dan bilang aku harus bayar. Tapi palsu. Lihat, nota ini palsu. Selain dia perhitungan, ternyata dia udah nepuk kita, Bu. Itu yang bikin aku capek sama dia. Aku udah gak tahan sama kelakuan dia, Pak. Tapi di sisi lain, aku juga gak mau berantem sama anak aku sendiri. Aku yakin Regi pasti akan bela istrinya. Bu, ini gak bisa dibiarkan. Dia udah bohongin kita. Aku juga dengar dari tetangga kalau dia sering ngosipin kita, dia fitnah kita. Hah? Serius, Pak? Ya Tuhan, kenapa dia jahat sekali sama kita? Mungkin kita harus bicarakan ini dengan serius. Iya, Bu, kita harus bicarakan ini dengan serius, tapi jangan sampai ada pertengkaran yang besar. Aku gak mau. Iya, Pak. Bu, Ibu mau kemana? Ibu kan masih sakit. Ibu mau beli beras. Beras udah nggak ada. Sebia, Ada apa? bisa tolong belikan beras? Aku masih harus nyapu. Ibu juga kan kakinya masih sakit. Aku nggak tega lihat ibu jalan ke warung. Ya udah, sini uangnya. Ini uangnya ya, Nak. Tolong belikan yang biasa aja. Maaf merepotkan. Iya. A few moments later. Nih guys, orang yang suka bikin aku capek, bikin kesel, sukanya nyusahin aja. Hah? Apa maksud kamu, Sebia? Kenapa kamu merekam ibu seperti ini? Tolong jangan. Bu, bisa nggak sih ibu tuh biarin aku santai di rumah? Tadi aku lagi asik main HP, istirahat, ibu malah mau beli beras. Renggi yang meminta, Nak, bukan ibu. Kenapa kamu malah marah sama ibu? Ya itu karena ibu, coba aja kalau ibu nggak ada niat beli beras. Aku yakin aku masih bisa santai. Kenapa kamu bersikap seperti ini, Nak? Apa selama ini ibu jahat sama kamu? Aku gak kuat kalau sikap Sebia seperti ini terus. Bu, ibu udah lihat status WA-nya Sebia? Enggak tuh, HP saya kan rusak. Kenapa emangnya? Nih, lihat Bu. Ya Tuhan, dia itu benar-benar keterlaluan ya. Masa mertuanya dibikin kayak gitu? Saya nggak habis pikir sama dia. Saya udah gak tahan sama dia, Bu. Dia itu tukang gosip. Sering banget dia ngegosipin mertuanya. Sekarang dia nyebarin fitnah mertuanya sendiri. Bingung saya sama dia. Bu Ayu, saya mau kopinya satu ya. Kebetulan banget ada Pak RT di sini. Saya sama Lita mau lapor sesuatu, Pak. Lapor apa, Bu? Kayaknya serius banget. Coba ceritakan ke saya, ada apa? Begini, Pak. Saya ada sedikit masalah sama Sebia. A few moments later. Apa? Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Pasti banyak orang yang dirugikan. Terlepas dari masalah rumah tangga dia, saya tidak mau ikut campur. Tapi kalau urusannya sama warga, saya berhak untuk ikut campur. Nah itu dia, Pak. Saya juga baru ingat kalau dia itu pernah pinjem barang ke saya. Udah 2 bulan belum dikembalikan. Kalau begitu, biar saya ngurus. Saya akan ke rumah Sebia untuk membahas masalah ini. Saya dan Bu Wahyu juga ikut ya, Pak. Ini kan juga ada hubungannya sama saya. Nak, tenang dulu ya. Kamu dari tadi tegang kayak gitu. Sebenarnya ada apa? Nanti aku jelaskan, Bu. Sekarang aku nunggu Sebia dulu. Kita selesaikan masalah ini. Masalah apa, Nak? Kamu ada masalah dengan istrimu. Coba ceritakan baik-baik dengan dia. Kami tidak akan ikut campur. Bukan cuma itu, ini masih keluarga kita. Dan aku mau selesaikan semuanya. Ada apa ini? Kenapa suasananya jadi serius begini? Kamu duduk. Kamu ini kenapa? Aku baru pulang loh. Aku bilang duduk. Kenapa kamu gak mau dengerin aku sih? Tahan, Regi. Gak seharusnya kamu bentak istri kamu. Ini ada apa? Apa ini? Aku nemu ini di kamar ibu sama bapak. Dan aku udah tanya. Mereka bilang kamu bohong. Aku bisa jelasin. Aku nggak ada maksud buat bohongin siapapun. Diam, aku belum selesai ngomong. Kamu juga yang gosipin dan fitnah orang tua aku kan? Ini bukan karena kamu capek, tapi itu emang sifat kamu. Kamu perhitungan soal makan dan semua yang ada di rumah ini. Kamu sabar, Regi. Jangan marah.
Pak, Bapak nggak apa-apa? Kita istirahat di kamar aja ya, Pak. Ngapain sih kalian kesini? Saya nggak punya waktu buat ngeladenin kalian. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan dan selesaikan, tapi saya perlu bertemu dengan suami kamu. Ada apa Pak RT? Ada apa ya Pak? Kenapa rame-rame datang ke sini? Maaf kalau kami sedikit buat keributan. Saya hanya ingin menyelesaikan permasalahan ini. Masalah apa ya Pak? Aduh, udahlah Mas, kita ke dalam aja. Mereka itu cuma gak suka sama aku. Aku cuma minta barang yang belum kamu kembalikan. Mana barangnya? Barang apa? Semua barang yang kamu pinjam. Kamu udah janji bakal balikin. Tapi sampai sekarang kamu sama sekali nggak mau balikin. Cukup, jangan bertengkar di sini. Kita selesaikan semua di dalam. Aduh, gimana ini? Semuanya jadi kacau. Pak RT, ini masalah rumah tangga saya. Kenapa Pak RT ikut campur sih? Urusan rumah tangga memang urusan kamu, tapi yang saya mau bahas itu adalah kelakuan kamu yang suka meminjam barang tapi tidak pernah dikembalikan. Ada banyak warga yang mengeluh. Ini daftar barang yang kamu pinjam, Sebia. Sebia, apa yang kamu lakukan? Ini semua bohong. Aku nggak pernah pinjam barang siapapun. Cukup Sebia, kamu nggak akan bisa mengelak lagi. Ini buktinya. Kamu udah benar-benar keterlaluan. Ini bukan salah aku, ini salah ibu kamu. Cukup Sebia, ibu udah gak sanggup sama kelakuan kamu. Selama ini kamu sudah jahat sama ibu dan bapak. Kamu selalu perhitungan sama ibu, fitnah kami. Kamu sebarkan gosip yang tidak baik tentang kami. Apa salah kami sama kamu? Aku minta maaf Bu, aku salah, aku sudah menyesal. Aku kecewa sama kamu. Mulai saat ini aku ceraikan kamu. Mas, aku minta maaf. Maaf kalau selama ini aku bikin kamu malu. Minta maaf sama orang tua aku. Aku udah minta maaf dan mereka juga sudah maafin aku. Cuma kamu yang belum. Aku mohon sama kamu, tolong maafin aku Mas. Aku janji akan memperlakukan orang tua kamu dengan baik. Aku perlu waktu. Setelah apa yang kamu lakukan, itu bikin hati aku hancur, Sebia. Kamu bukan hanya perhitungan sama orang tua aku. Kamu fitnah mereka. Kamu hancurkan harga diri mereka. Aku kecewa sama kamu. Sekarang pergi dari rumah ini. Maaf Mas, maafin aku. Aku menyesal. Inilah akibatnya durhaka sama mertua. Sebia, seharusnya kamu beruntung punya mertua yang sangat baik, tapi dia malah durhaka. Gak seharusnya kita memperlakukan orang tua seperti itu.